Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, pernahkah kita merasa punya beban yang berat? Bahkan begitu berat sampai-sampai kita merasa ketakutan akibat dari beban tersebut. Sebagai contoh, akhir-akhir ini kita dibuat ketakutan oleh satu virus yang bernama corona. Akibat dari wabah virus corona ini, perekonomian menjadi terganggu. Kita harus stay at home, yang sangat menjemukan. Belum lagi sudah mulai ada daerah-daerah tertentu yang menentukan wilayahnya menjadi wilayah red zone. Ditambah lagi berita-berita tentang kematian-kematian akibat dari corona, di mana kematian itu semakin hari semakin bertambah. Rasa bosan di rumah, perasaan takut tertular virus corona. Ketakutan ini entah sampai kapan Bapak Ibu Saudara kasih. Ketakutan akan wabah corona entah sampai kapan berakhir. Dan banyak lagi ketakutan-ketakutan yang menghimpit kehidupan kita. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara terkasih untuk belajar dari seorang tokoh di dalam kitab suci. Tokoh itu bernama Yosafat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih, tema yang saya angkat pada malam hari ini adalah ketika rasa takut menghimpit. Saya ambil dari 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai dengan 30. Di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai dengan 30, kita bisa melihat bagaimana Yosafat begitu ketakutan karena akan diserang oleh kerajaan lain. Kita lihat di ayat 1. Sesudah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Raja Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Yosafat akan diserang oleh Moab dan Bani Amon dan orang-orang Meonim. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih, Yosafat pasti ketakutan. Pasti ketakutan. Ya. Lalu datanglah di ayat 2, lalu datang orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Bapak Ibu Saudara kasih, Yosafat menerima kabar itu. Ini bukan kabar sukacita. Ini kabar yang sangat menakutkan. Akibat dari berita itu, Yosafat menjadi ketakutan. Ya. Makanya kita lihat di ayat 3. Yosafat menjadi takut. Bapak Ibu Saudara kasih, Yosafat menjadi takut. Dalam posisi ketakutan itulah Yosafat mengambil satu keputusan. Keputusan Yosafat ini yang mau kita cermati, yang mau kita perhatikan, dan itu yang mau kita tiru. Apa yang Yosafat lakukan? Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, yang menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Berhadapan dengan krisis terbesar dalam hidupnya, Yosafat menghadapi situasi yang tampaknya pelik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih sedang menghadapi krisis apa? Sedang menghadapi situasi pelik apa? Seberapa besar ketakutan yang menghimpit Bapak Ibu Saudara terkasih? Apakah virus corona membuat kita ketakutan yang luar biasa? Mari kita belajar dari Yosafat. Pada saat Yosafat mengalami ketakutan, tindakan apa yang dia ambil? Yang pertama, ia mencari Tuhan dan berpuasa. Sudah kita lihat tadi di ayat 3. Langkah kedua, mengumpulkan orang untuk berdoa dan berpuasa. Kita lihat di ayat 4. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih, berkumpul dengan semua orang adalah dengan orang-orang yang berada di rumah kita. Suami, istri, anak. Kita ajak mereka berkumpul, kita ajak mereka berdoa,
kita ajak mereka untuk berpuasa. Yosafat di dalam mengambil keputusan untuk berdoa, ada beberapa hal. Paling tidak ada 5 hal sebagai landasannya mengapa ia mengambil keputusan untuk berdoa. Yang pertama, Yosafat menyadari bahwa Allah berkuasa atas segala orang dan situasinya. Yosafat menyadari situasi yang sedang dihadapi oleh Yosafat, Tuhan berkuasa untuk mengatasinya. Yang kedua, Allah setia. Allah setia kepada umatnya dari dulu sampai sekarang. Hal ketiga, Bapak Ibu Saudara kasih, kita tidak berdaya tanpa Allah. Kita makhluk lemah. Kita orang-orang lemah. Tanpa Allah kita tidak berkuasa. Kita tidak berdaya apa-apa. Yang keempat, janji Allah merupakan landasan yang kokoh bagi iman kita. Kita yakin, kita percaya, janji-janji Allah ya dan amin. Yang kelima, kehadiran Allah di dalam kehidupan kita berarti pembebasan dan kemenangan dari masalah yang sedang kita hadapi. Hal ketiga, kenapa Yosafat mengambil tindakan berdoa? Yosafat yakin, Yosafat percaya dia harus menaati Roh Kudus. Perhatikan Bapak Ibu Saudara kasih di ayat 15. Saya bacakan ayat 15 untuk Bapak Ibu. Di ayat 15 dikatakan apa? Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara kasih, ada firman Tuhan. Tuhan berkata kepada Yosafat. Apa perkataannya? Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Pesan Tuhan kepada kita pada hari ini, kita tidak perlu takut. Karena bukan kita yang melawan masalah itu, tetapi Allah yang akan melawan masalah tersebut. Yang berikutnya adalah Yosafat berdoa karena Yosafat menaruh kepercayaan pada Tuhan dan firman-Nya. Dia percaya apa yang Tuhan katakan bahwa jangan takut bahwa Tuhan yang akan berperang. Yosafat percaya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, kita juga percaya. Kita serahkan kepada Tuhan, kita taruh kepercayaan kita kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menyelesaikan masalah kita. Landasan yang berikutnya adalah mengucap syukur pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih, perhatikan ayat 22. Saya ajak Bapak Ibu untuk melihat ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap orang-orang yang mau menyerang Yosafat. Bapak Ibu Saudara kasih, pada saat kita menaikkan pujian, Allah bekerja. Pada saat kita menaikkan pujian, Allah menyelesaikan masalah kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih, kita belajar dari Yosafat. Yosafat begitu mendapatkan satu masalah yang besar, salah satu langkah yang diambil adalah menaikkan pujian. Berdoa, berpuasa, dan menaikkan pujian. Lanjut di ayat 24 Bapak Ibu Saudara kasih. Di ayat 24 dikatakan, ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Bapak Ibu Saudara kasih, ketika orang-orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, tampak semua sudah menjadi bangkai. Artinya apa? Yosafat dan rakyat Yehuda tidak berperang, tetapi pada saat dia datang ke tempat di mana musuhnya mau menyerang, di tempat peninjauan, musuhnya sudah pada mati. Bapak Ibu Saudara kasih, pada saat kita menaikkan pujian, kita tidak usah berperang dengan persoalan kita, tetapi
Tuhan melakukan penghadangan terhadap masalah itu. Tuhan selesaikan masalah itu. Bapak Ibu Saudara kasih, hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat apa masalah atau apa persoalan yang membuat Bapak Ibu Saudara terkasih takut. Bahkan merasa begitu takut. Masalah ketakutan Yosafat teratasi dengan dia berdoa, dengan dia berpuasa, dan dia menaikkan pujian. Kalau Allah dapat menyelesaikan masalah Yosafat, saya percaya Allah yang sama dapat menyelesaikan masalah Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari Bapak, Ibu, Saudara kasih, kita siapkan hati kita. Kita mau mengangkat satu pujian. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Karena kita percaya di saat pujian dinaikkan, Allah bekerja. Mari kita siapkan hati kita. Kami percaya ya Tuhan, pada saat kami menaikkan pujian ini, Engkau menyelesaikan masalah kami. Kami percaya Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Kau selesaikan masalah kami.
Angkat pujian ini bersama-sama saudara. Sungguh Bapa, bersamamu tidak ada yang tidak mungkin. Kami percaya Tuhan, di saat kami menaikkan pujian tadi, Engkau sudah menyelesaikan masalah yang sedang kami hadapi. Seberat apapun yang masalah yang kami hadapi Tuhan, kami percaya bagimu tiada yang mustahil. Kalau saat ini kami begitu ketakutan dengan masalah kami ya Tuhan, hari ini kami percaya kepadamu. Hari ini kami serahkan seluruh persoalan kami hanya ke dalam tangan. Biarlah di saat kami menaikkan pujian tadi, Engkau sudah menyelesaikan masalah kami. Saat kami menaikkan pujian tadi, Engkau sudah melakukan penghadangan terhadap persoalan-persoalan yang membuat kami begitu ketakutan. Begitu juga dengan virus corona ya Tuhan, yang membuat kami tidak nyaman, yang membuat kami takut. Malam hari ini dengan kuasa-Mu ya Tuhan, biarlah kiranya Kau singkirkan semua virus-virus corona. Kau enyahkan corona itu dari muka bumi Indonesia ini, dari seluruh muka bumi. Sehingga kami semua mengalami kesehatan ya Tuhan. Kami tidak lagi mengalami ketakutan akibat dari virus corona itu. Teruslah bersama-sama dengan kami. Terus jaga kami, terus pelihara kami Tuhan. Agar kami memperoleh kemenangan, bagaimana Yosafat juga memperoleh kemenangan karena Engkau bersama-sama dengan Yosafat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati saudara.